Salam, salam sehat ya, salam sejahtera. Kembali kurang lebih 6 menit bersama saya. Saya mau bersaksi saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali mendengar kata murtad atau murtadin ya, saudara. Sebenarnya menurut isi Alkitab itu apa murtad ya? Baik saudara, nanti ke depan saya akan buatkan video tentang murtad ya, apa yang ada dari isi Alkitab mengenai murtad supaya kita tidak gagal paham saudara ya. Kita hanya bisa menyebutkan tapi kita tidak mengerti kan masalah juga. Nah, murtadnya orang Kristen yang saya maksud ya, orang Kristen itu bisa murtad saudara, bukan karena pindah agama saudara, bukan ya, tapi nanti akan saya jelaskan saudara sesuai dengan kebenaran dari Alkitab tentunya saudara, dan oleh pertolongan Roh Kudus. Tapi saya mau bersaksi, saya pernah yang namanya mengalami hidup murtad ya. Hidup yang namanya murtad itu saya alami, sehingga saya mengalami masalah berat menurut saya dalam hidup saya. Saya bangkrut saudara, saya gagal saudara, dan saya sakit saudara, dan bahkan hampir mati saudara saya alami ya. Itu karena murtad saudara. Jadi ceritanya murtadnya orang Kristen atau murtadnya saya itu tuh seperti ini yang sebenarnya saudara ya. Saya dulu itu melayani Tuhan saudara, beberapa tahun tuh melayani Tuhan serius, sungguh-sungguh ya. Tetapi namanya saudara, saya belum ada tempat pelayanan yang memang seperti penggembalaan begitu. Jadi saya itu tidak ada masukan, tidak ada penghasilan. Sementara saya harus menghidupi 2 orang anak, saudara ya. Jadi karena benturan ekonomi, saya akhirnya mencari pekerjaan yang lain. Lalu pelan-pelan akhirnya saya tidak pelayanan. Saudara tahu, keasikan dengan pekerjaan ya, keasikan dengan usaha, keasikan dengan profesi yang lain saudara ya, itu membuat saya tuh sama sekali lalu meninggalkan pelayanan. Dan kemudian saudara, bukan hanya pelayanan yang saya tinggalkan, saya akhirnya meninggalkan ibadah, meninggalkan doa, meninggalkan yang namanya pergi ke gereja saudara. Iya, saya hanya memaksa istri dan anak saya ke gereja, tapi saya tidak saudara. Makan pun saya tidak berdoa saudara. Sampai istri saya itu lapor kepada almarhum ibu saya dulu, memberitahu bahwa saya itu sampai tidak berdoa makan. Nah saudara, bertahun-tahun hidup murtad saudara, akhirnya saya sakit ya, saya bangkrut, saya gagal, saya betul-betul terpuruk saudara. Dan yang mengerikan saudara, tiba-tiba benjolan di sini muncul, semakin hari semakin besar. Terakhir itu seperti telur ayam kampung saudara, besarnya saudara. Dan tubuh saya itu seluruhnya sakit, saya mengalami lemas gitu ya. Pokoknya setiap hari itu, sepanjang hari itu tidak enak badan, tidur juga tidak nyaman saudara. Saya pergi ke dokter dan dokter katakan ini adalah kanker kelenjar getah bening. Waduh saudara, saya ketakutan. Saya ada ketemu teman di satu tempat saudara, dan dia lihat benjolan di sini dan lihat tubuh saya kurus. Dia bilang, kamu sakit ya? Oh seperti itu katanya. Teman saya kemarin tuh sakit juga seperti itu, tidak lama dia mati. Waduh, mau pingsan saudara saya dengar itu. Saya ketakutan saudara, saya gemetar, saya pulang ke rumah, saya merenung, saya berpikir saudara. Tetapi saya masih belum terbuka untuk datang kepada Tuhan waktu itu saudara. Saya masih berpikir, ini bisa aja sembuh. Tapi ternyata semakin hari semakin sakit saudara, saya semakin kurus. Dan selalu jantung saya itu berdebar-debar, dak dikduk, tidak enak begitu. Lalu satu waktu juga datang seorang teman berkata, kalau kamu mau sembuh pergi ke sini, bawa ini gitu ya, syarat-syaratnya supaya kamu sembuh. Tapi saudara, saya berpikir, saya merenung, ya sudahlah, kalau saya harus mati, saya biarlah mati di tangan Tuhan. Jadi saya berkeputusan cari Tuhan saja. Singkat cerita saudara, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa saya itu murtad, bahwa saya itu melawan dengan Tuhan gitu ya. Akhirnya saya berkeputusan, Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan. Dan saudara, saya dulu juga ada nasar, berjanji melayani Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, supaya saya kembali pelayanan. Dan saudara, berangsur-angsur saya tuh sembuh saudara. Dan tidak ada lagi benjolan itu. Ini hanya ada bekas saudara, tanpa obat saudara ya, ini ada lubang di sini.
sedikit kecil sebagai bukti saja itu bekas itu kata Rasul Paulus, tanda-tanda milik Kristus di tubuhku ini ada. Jadi seperti itu saudara. Singkat cerita saya sembuh, saya pulih ya. Kegagalan, kebangkrutan juga usaha dalam saya itu Tuhan pulihkan. Bahkan sekarang kan saya sudah pelayanan saudara, saya menggembalakan saudara satu jemaat Tuhan. Nah ini saudara, beberapa waktu ke depan saya akan membuat video tentang murtad ya, karena kalau satu seri kepanjangan, mungkin 2, 3 sampai 4 seri tentang murtad supaya kita tidak gagal paham. Saya harap saudara mau mengikuti channel ini supaya saudara diberkati dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa ya. Topik murtad, bahkan bukan hanya topik murtad, ke depan akan banyak topik yang lain. Ya, kalau saudara mau mendengar, belajar tentang hal ini dan banyak hal, bisa subscribe channel ini, like dan di-share, dibagikan saudara. Dan saya rindu kita semua diberkati Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, salam. Tuhan Yesus memberkati.